Mari biarlah firman Tuhan hari ini kembali menjadi pengingat buat setiap kita, menjadi sesuatu yang mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan itu baik buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Dan kita akan terus berjalan di dalam 2021 ini, meskipun keadaan gak menentu, situasi gak menjadi pasti, tapi kita harus terus membangun kehidupan kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Amin Bapak Ibu. Semakin hari biarlah kita terus menjadi pribadi yang disempurnakan, diperbaharui, diperbaiki selalu. Nah, hari ini biarlah kita kembali diingatkan hal yang sederhana. Hari ini Bapak Ibu kita mau coba lihat tentang berharap kepada Tuhan. Bolehkah sama-sama ikuti berkata berharap kepada Tuhan? Ya, nah apa itu berharap kepada Tuhan? Nah, kita harus mulai dari sisi ini bahwa semua kita suka mujizat. Setuju Bapak Ibu ya? Bahkan mujizat itu memang seharusnya menjadi hal yang gak lepas dari kehidupan kekristenan kita. Nah, setiap kita suka akan mujizat, setiap kita menikmati yang namanya mujizat, dan itu tidak salah. Itu tidak salah. Tapi yuk mari Bapak Ibu kita tambahkan lagi dalam kerohanian kita. Amin ya. Kita bertumbuh, kita perdalam lagi, kita tingkatkan lagi. Nah, Bapak Ibu yuk mari mulai dari sini bahwa menerima mujizat tidak secara otomatis membuat kita menerima pribadi Tuhan. Nah, coba perlahan-perlahan lebih dulu. Menerima mujizat tidak secara otomatis membuat kita menerima pribadi Tuhan. Karena memang mujizat adalah pekerjaan tangan Tuhan yang disediakan dan disiapkan buat siapa saja, oleh siapa saja yang perlu pertolongan. Demikian memang sifat Tuhan kita, bahwa siapapun yang minta tolong pasti ditolong sama Tuhan. Nah, tapi kita harus merenungkan ini, bahwa menerima mujizat tidak secara otomatis membuat kita menerima pribadi Tuhan. Nah, titik kekristenan kita harus ada di mana sih? Titik kekristenan kita harus di titik bukan hanya saja menerima mujizat, tapi mengenal pribadi Tuhan. Sama-sama bolehkah bilang mengenal pribadi Tuhan? Sekali lagi bilang mengenal pribadi Tuhan. Nah, di titik inilah kekristenan kita harusnya bertumbuh. Saya mempercaya bahwa begini, mujizat menjadi titik awal kita tertarik sama Tuhan, betul ya? Mujizat itu menjadi titik awal jatuh cintanya kita sama Tuhan. Kok aku ditolong ya? Kok situasiku jadi ada harapan ya? Mujizat adalah pintu masuk kita mengenal Tuhan. Tapi jangan hanya diam di pintu tersebut. Masuklah lebih dalam sampai di tempat di mana kita mengenal pribadi Tuhan. Nah, saya mempercayai ketika kita mengenal pribadi Tuhan, maka secara otomatis akan membuat kita mengenal mujizat dalam kehidupan. Bukan hanya menikmati mujizat, bukan hanya tahu mujizat, tapi mengenal mujizat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yuk kita ingatkan lagi diri kita, ya. Kita ingatkan lagi diri kita bahwa seharusnya kehidupan kita adalah mencari Tuhan lebih daripada mencari mujizat. Seharusnya kehidupan kita adalah lebih tertarik kepada pribadinya lebih daripada tertarik kepada mujizatnya. Seharusnya pengharapan kita adalah kepada Tuhan lebih daripada kepada mujizat. Bolehkah sama-sama berkata begini? Mencari, tertarik, berharap. Sekali lagi, mencari, tertarik, berharap. Nah, dalam kehidupan, tiga hal ini itu menjadi sesuatu yang coba kita bahas satu-satu nih. Mencari kan berarti ada di depan matanya dia, sesuatu yang dia kejar,
arah perjalanannya dia. Seseorang mencari sesuatu dalam kehidupan, betul-betul fokus mengerahkan daya, tenaga, usaha untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Nah, di dalam Tuhan, Tuhan mau bahwa semua yang kita cari adalah pribadinya Tuhan. Amin. Pribadinya Tuhan lebih daripada hal-hal yang lain. Pribadinya Tuhan. Kemudian yang berikutnya dikatakan tertarik. Bapak Ibu bisa menangkap ini nggak, bahwa tertarik itu adalah sesuatu bukan jadi yang utama, tapi seringkali mengalihkan perhatian kita. Bisa mengikuti Bapak Ibu? Agak pusing memang kalimatnya begitu ya. Bukan jadi yang utama, tapi seringkali membuat kita menoleh, seringkali membuat kita berhenti, seringkali membuat kita minggir sebentar untuk menemukan hal tersebut. Nah, kita juga mau, Tuhan juga mau bahwa apa yang membuat kita tertarik adalah pribadi Tuhan. Harus membangun hati kita untuk suka, untuk bisa menikmati hal-hal yang sifatnya tentang Tuhan. Kemudian yang ketiga, di mana dikatakan seharusnya pengharapan kita adalah kepada Tuhan. Bahwa pengharapan itu kan bicara dasar, bicara fondasi, bicara pijakan, di mana bahkan nggak ada tempat lain yang menjadi plan B kita, menjadi rencana yang lain kita, backup plan kita selain daripada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kehidupan kita harus bisa bertumbuh sampai di titik itu. Di mana apa yang kita cari, bahkan apa yang membuat kita berhenti, bahkan semua rencana-rencana kita, nggak ada yang lain, cuman Tuhan aja. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, mari kita memeriksa 2021 ini, bahwa kalau kita tidak membenahi ketiga hal ini, apa yang kita cari, apa yang membuat kita tertarik, di mana kita berharap, apa yang kita cari, apa yang membuat kita tertarik, di mana kita berharap. Kalau kita tidak membenahi hal ini, maka kita nggak akan punya kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi. Kita akan menjadi orang yang gampang terombang, terhanyut, gampang terseret, gampang terbingungkan. Kalau kita nggak memperbaiki hal ini semuanya. Karena percayalah, hidup kita akan selalu penuh dengan kebutuhan. Hidup kita akan selalu penuh dengan keperluan. Kebutuhan, keperluan di kehidupan kita tidak akan habis-habis. Kebutuhan untuk ditolong tidak akan pernah selesai dari kehidupan kita. Satu perkara Anda bisa lewati, perkara lain akan datang. Setuju ya? Satu situasi kita selesaikan, situasi lain akan datang. Itu gak akan pernah selesai dari kehidupan kita. Mungkin saat ini kita berpikir kalau yang ini beres pasti saya tenang. Percayalah, setelah yang ini beres, yang lain akan datang. Itu realita kehidupan. Makanya ketenangan bukan datang dari apa yang kita terima, apa yang kita peroleh, apa yang terjadi pada kita. Bukan. Tapi bagaimana kita membangun kekuatan kita, bagaimana kita membangun dasar pijakan kita. Itulah salah satu daripada kunci ketenangan dalam kehidupan kita. Ketika Anda membangun kekuatan Anda, maka percayalah hal-hal yang kecil gak akan gampang menggoyang kita. Apa yang kita cari, apa yang membuat kita tertarik, di mana kita taruh harapan kita. Nah, yuk kita bangun ulang. Karena supaya kita bisa melihat ini. Yuk kita minta Roh Kudus untuk tolong kita. Mujizat terbesar dalam kehidupan manusia. Mujizat terbesar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya sangat menyarankan, mari kita ambil waktu untuk merenungkan. Kira-kira buat saya, mujizat terbesar dalam hidup saya itu apa ya? Kita coba renungkan. Kira-kira kebaikan Tuhan yang paling besar dalam hidup saya itu apa ya? Yang betul-betul maknanya kita bisa tahu. Coba ambil waktu merenungkan. Sampai kita bisa menemukan Bapak Ibu bahwa mujizat terbesar dalam kehidupan manusia adalah yang ini. Di mana dia mengubahkan kita dari rusak jadi indah pada pemandangannya. Amin Bapak Ibu.
Di mana Dia memberikan kesempatan kepada kita yang rusak ini. Dan Dia berkarya, Dia melakukan sesuatu, ada anugerah, ada kasih karunia. Sehingga kita yang rusak jadi indah pada pemandangannya. Coba lihat kanan kiri bila begini, kamu sadar gak? Kita harus bisa sampai di titik sadar itu Bapak Ibu. Coba sampai tepuk jempol Bapak Ibu, sadar. Bahwa Anda bisa beli mobil bukan mujizat terbesar dalam hidup Anda. Bahwa hutang Anda lunas itu bukan mujizat terbesar dalam hidup Anda. Amin Bapak Ibu. Bahwa Anda dapat pekerjaan yang baik, toko Anda rame, laku, permasalahan Anda selesai, situasi pelik Anda jadi ada jalan. Tapi tetaplah itu bukan mujizat terbesar dalam kehidupan kita. Apa mujizat yang paling harus kita syukuri dan paling besar dalam kehidupan kita adalah Dia mengubahkan kita. Nah, kalau kita nggak memahami ini, maka akan sulit buat kita bisa mengenal Tuhan. Kalau kita nggak memahami bahwa mujizat besar dalam saya adalah saya ini diubahkan, maka Anda akan masih hanya terus berpikiran bahwa ada banyak hal lain yang perlu diubahkan kecuali saya. Bisa memahami Bapak Ibu? Bisa mengikuti? Nah, memang hari ini mungkin agak sedikit kita belajar, diingatkan lagi. Kita harus bertumbuh. Ucapan syukur bahkan berkata begini. Ucapan syukur ya Bapak Ibu ya. Setiap kali kita berkata Tuhan Yesus terima kasih, kita mengucap syukur, itu kita bahkan lagi mulai berkata Tuhan yang lain gak perlu berubah, yang penting saya berubah. Itu ucapan syukur. Kurang amin ya. Makanya betapa besar kuasa dalam ucapan syukur. Karena ucapan syukur lagi coba berbicara Tuhan, yang lain gak perlu berubah gak apa-apa, yang penting saya yang berubah. Cara saya melihat berubah, cara saya memandang berubah, cara saya berpikir berubah, cara saya melihat sesuatu berubah. Waktu saya melihat sesuatu, ini kayaknya gak baik, ini kayaknya berantakan, ini kayaknya aduh gak bagus deh, ini kayaknya kurang, ini kayaknya gak cukup. Tapi ucapan syukur mengubah cara kita melihat semuanya itu dan belajar berkata Tuhan semuanya baik, semuanya cukup, semuanya luar biasa dalam anugerah Tuhan. Makanya kenapa tadi kita mulai, kita harus mengenal Tuhan lebih dalam daripada mengetahui mujizat-mujizat kecil. Karena yang paling besar mujizat Tuhan adalah Dia mengubahkan kehidupan saya. Saya berharap hari ini kita mulai kembali datang pada Tuhan dan berkata Tuhan ubahkan saya. Tuhan ubahkan kita terus. Karena begini Bapak Ibu, berharap kepada Tuhan berarti bersedia diubahkan oleh Tuhan. Yang namanya kita berkata Tuhan aku berharap kepadamu, berarti kita tuh lagi menyerahkan kepada Tuhan dan mengizinkan Dia melakukan apa saja yang Dia mau. Sampai Anda memberi izin kepada Tuhan, berarti kita belum berharap sama Tuhan. Kalau gini Tuhan, saya berharap sama Tuhan, Tuhan pasti kasih saya mobil yang saya mau, itu belum berharap. Itu belum berharap. Tuhan saya berharap sama Tuhan, Tuhan pasti kasih rumah yang saya mau, itu belum berharap. Berharap kepada Tuhan adalah mengizinkan kita diubahkan oleh Tuhan. Tuhan tahu saya pengen punya mobil itu Tuhan. Saya berharap sama Tuhan dan saya percaya Tuhan apa yang Tuhan putuskan buat saya itu yang terbaik. Mungkin Tuhan mau kasih merek yang lain, saya terima Tuhan. Amin. Atau mungkin Tuhan memang bilang saya belum boleh punya mobil, saya juga terima Tuhan. Nah, kesediaan untuk menyerahkan semua keputusan kepada Tuhan, itulah berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, setuju gak dengan saya? Banyak orang perkataannya berharap kepada Tuhan, tapi ujungnya kecewa. Ketika dia gak mendapat apa yang dia mau. Ketika dia gak menerima apa yang dia suka. Ketika sesuatu berjalan gak seperti
Keinginannya, lalu dia berkata, Tuhan, kok begini? Saya kan udah berharap sama Tuhan. Nah, disitulah letaknya. Seharusnya orang yang berharap sama Tuhan sudah bersedia untuk menerima, melihat apapun jawaban dan keputusan yang Tuhan putuskan terjadi sama dia. Sama saya bilang iman. Sekali lagi bilang iman. Iman itu sejatinya adalah kita belajar sepakat sama Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Nah sekarang pertanyaannya begini. Kita yang sepakat sama Tuhan atau Tuhan yang sepakat sama kita? Kita yang sepakat sama Tuhan atau Tuhan yang sepakat sama kita? Itu sederhana tapi besar ya. Kalau Tuhan yang sepakat sama kita berarti siapa ikut maunya siapa? Tuhan ikut maunya kita. Tapi kalau kita yang sepakat sama Tuhan berarti kita yang ikut maunya Tuhan. Iman itu berarti begini, Tuhan, saya berdoa, saya percaya sakit ini disembuhkan dalam nama Yesus. Tapi kalau keputusannya Tuhan adalah tidak sembuh, masih adakah orang-orang yang mau belajar? Aku sepakat sama Tuhan. Yang Tuhan pilihkan semuanya adalah baik. Bisa mengikuti sampai sini Bapak Ibu? Maka itu tidak akan ada harapan sampai kita bersedia untuk Roh Kudus campur tangan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sampai ada mengizinkan Roh Kudus campur tangan dalam kehidupan kita. Sampai kita belajar bersedia untuk menerima apapun hasil keputusan Tuhan, akan sulit untuk kita menerima harapan. Akan sulit untuk kita melihat harapan. Karena kita masih akan terus melihat semuanya dari sisi apa yang kita pengen, apa yang kita inginkan, apa yang kita suka. Berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Nah, yuk biarlah kita akan melihat dua aja hari ini. Praktek sederhana untuk kita belajar berharap sama Tuhan. Kalau Anda pengen tahu saya ini udah berharap sama Tuhan atau belum, biarlah dua praktek sederhana ini menolong kita. Amin Bapak Ibu. Ini jadi PR kita gitu ya. Yang pertama, berharap kepada Tuhan menjadikan kita taat kepada firman Tuhan. Mau tahu kita udah berharap atau belum sama Tuhan? Lihatnya ini. Berharap kepada Tuhan menjadikan kita taat kepada firman Tuhan. Kekanak-kanakan dan kesombongan selalu diawali dari kurang pemahaman, kurang pengenalan, kurang iman yang benar kepada Tuhan. Selalu dari situ. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Perhatikan ini Bapak Ibu. Yuk kita minta Roh Kudus tolong kita. Bahwa hal tersebut terjadi karena kita nggak mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Nah, orang yang nggak mengisi dirinya sendiri dengan kebenaran firman Tuhan, maka dia akan mengisi dirinya sendiri dengan kebenaran yang berasal dari dirinya sendiri. Dia nggak menaruh input yang lain masuk dalam dia, maka input yang masuk adalah yang berasal dari dirinya sendiri. Apa yang dia rasa, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, pokoknya semua menurut pendapat dia. Nah makanya kan definisi kekanak-kanakan adalah segala sesuatu harus apa kata dia. Susah mendengar apa kata orang lain. Karena tidak ada input lain yang masuk dalam dia. Itulah kenapa gunanya kita baca Alkitab. Itulah gunanya kenapa kita harus suka mengisi kita dengan firman Tuhan. Bukan supaya jadi pintar. Bukan supaya jadi tahu banyak. Bukan supaya jadi wawasannya luas. Tapi supaya kita jadi rendah hati. Amin. Sama saya bilang gini, baca Alkitab supaya saya rendah hati. Itu. Bukan supaya kita pintar debat. Bukan supaya kita bisa jawab pertanyaan orang. Tapi supaya kita terus bertumbuh. Bertumbuh di dalam karakternya. Efesus 4 ayat 13 berkata, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tapi bukan hanya sekedar tahu, dewasa penuh. Dan bukan hanya dewasa penuh, dan tingkat pertumbuhan kita sesuai dengan kepenuhan Kristus.
Anda itu makin serupa sama Kristus bukan waktu tahu banyak tentang Alkitab. Kita tuh menjadi penuh sama Kristus waktu kita tuh makin jadi rendah hati. Amin Bapak Ibu. Dan jangan sepelekan hal ini. Karena ini bukan perkara sepele. Pada prakteknya ini bukan perkara yang gampang. Pada prakteknya ini bukan perkara yang mudah. Kita akan terus berjuang dalam hal ini setiap hari, setiap saat. Yuk Pak Bu, isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mengganti kebenaran diri sendiri. Amin Bapak Ibu. Isi diri kita terus. Kalau Anda mulai merasa hidup bentrok dengan banyak orang lain, coba mulai perhatikan hal sederhana ini. Isi diri Anda dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan-jangan akibat kita bentrok terus adalah karena kita lagi memaksakan kebenaran diri sendiri. Kita lagi mengeluarkan kebenaran diri sendiri. Sehingga akhirnya bentrok terus sama yang lain semuanya. Nah, yuk mari kita lihat beberapa ayat Alkitab tentang kebenaran firman Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. 1 Tesalonika 2 ayat ke-13 berkata, dan karena itulah kami tidak putus-putus dan mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi firman Allah bekerja di dalam setiap kita yang apa? Percaya. Apakah semua orang yang dengar firman Tuhan percaya? Belum tentu. Ada orang yang dengar sambil angin lalu, ada orang yang dengar sambil yang penting saya dengar sesuatu masuk. Nah, firman Tuhan hanya baru berkuasa ketika kita mendengarnya dengan percaya, kata Alkitab. Setuju Bapak Ibu? Dengan percaya. Makanya ikut kebaktian tidak menentukan sesuatu terjadi sama kita. Maka itu kenapa seringkali setiap kali memulai firman Tuhan kita berdoa. Semua hal yang menghalangi kita ketemu kebenaran firman Tuhan, kita patahkan dalam nama Yesus. Karena ada banyak orang begitu dengar firman yang muncul bukan percaya. Tapi yang muncul apa? Semua bisikan-bisikan. Udah kamu gak akan bisa. Kamu gak akan mampu. Dia kan pendeta, kamu bukan. Kan lain levelnya bukan. Udahlah, gak usah terlalu bagaimana. Udahlah begini aja. Udahlah. Bisikan-bisikan itu yang muncul. Kalau kita gak lawan, maka itu gak menjadi kuasa yang bekerja. Karena kita berkata, yang bekerja di dalam kita harus kita yang percaya. Apakah Anda waktu mendengar firman Allah, Anda mendengarnya dengan percaya? Anda meresponinya dengan percaya? Coba kita lihat ayat lain. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi kalau setan mulai bilang sama kita, nggak mungkin. Ya memang, karena semua yang mungkin muncul dari yang tidak mungkin. Dan kita berkata bahwa semua yang ada, semua alam semesta ini yang tidak ada jadi ada, diciptakan oleh apa? Firman Tuhan. Ini Alkitab yang bilang kan? Semua yang tidak ada jadi ada di bumi ini, semua dimulai oleh firman Tuhan. Jadi kalau Anda mendengar firman Tuhan, lalu sepertinya semua itu sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang gak mungkin, sesuatu yang di luar jangkauan kita. Jangan dengar setan yang berkata itu bukan untuk kita. Tapi kalau itu datang kepada kita, berarti begini, firman Allah kalau kita percaya akan menjadikan semuanya itu. Amin Bapak Ibu. Makanya kita mendengar firman harus dengan sebuah sikap. Harus dengan sebuah sikap, sebuah attitude yang baik.
bahwa apapun bentuk firman-Nya, bahwa itu punya kuasa yang akan bekerja di dalam kita. Yohanes 15 ayat yang ketiga berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Makin banyak kita baca Alkitab, kita akan makin dibersihkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi anda yang tahu hidupmu kotor, rusak dan yang lain, jangan jadikan itu alasan buat tidak mendekat kepada Tuhan. Justru itu alasan terbesar untuk kita mendekat kepada Tuhan. Suka ngerasa gak? Abis buat dosa, terus kayak gak layak kesaksian, kayak gak layak bagi firman, kayak gak layak baca Alkitab, kayak gak layak untuk melakukan hal-hal yang rohani. Nah itu kebohongan setan. Bahwa ternyata yang kita bilang adalah ketika kamu dalam keadaan kotor bahkan, justru situasi itulah yang membuat kita harusnya datang kepada firman, dan firman akan membersihkan setiap kita. Amin. Semua yang muncul dari pikiran kita, kamu gak layak, gak pantas, baru bikin dosa, baru ini, baru itu semua adalah kebohongan setan yang akan membuat kita semakin jauh daripada dibersihkan. Setuju Bapak Ibu? Nah kita harus latih diri kita. Mazmur 119, ini ayat yang cukup terkenal. Dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mempertahankan. Makanya sebenarnya sederhana. Semua perkara dalam kehidupan kita itu gak ada yang instan muncul. Itu semua perlu lewat sebuah kebiasaan. Sama saya bilang kebiasaan. Kebiasaan. Menariknya, banyak orang Kristen lebih berharap sesuatu yang instan itu. Bahwa saya berubah bisa instan. Saya pemarah tinggal datang ke gereja, didoain tumpang tangan, lalu tiba-tiba berubah jadi orang yang penyabar. Enggak. Semua lewat sebuah kebiasaan. Apa yang Anda harapkan perubahan dalam hidup Anda, semua lewat sebuah kebiasaan. Haleluya Bapak Ibu. Tanpa membangun sebuah kebiasaan, maka akan sulit untuk melihat perubahan dalam kehidupan. Sebetapapun Anda datang kebaktian, izinkan saya melepaskan ini Bapak Ibu. Sebetapapun kita datang kebaktian dengan peluh air mata, dengan gestur badan yang betul-betul betapa kita hancur hati, betapa tanpa membangun sebuah kebiasaan, Anda akan sulit melihat perubahan. Jangan jadi Kristen yang berharapnya yang sesuatu yang instan. Karena kita berkata, kita diciptakan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dari satu perubahan kepada perubahan yang lain. Dari pemenang menjadi lebih daripada pemenang. Enggak ada sesuatu yang sifatnya berubah instan, enggak ada. Tuhan selalu ingin semua yang Dia berikan sifatnya menetap di dalam kita. Sama saya bilang kebiasaan. Nah, rasa-rasanya kalau kita bilang kebiasaan baca Alkitab, itu semua kita sudah tahu. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, semua kita sudah melakukannya. Haleluya. Yuk tambahin lagi. Kebiasaan membaca Alkitab itu sangat baik. Sangat baik. Sama saya bilang baca Alkitab. Tepuk kita bilang baca Alkitab. Nah, yuk tambahin lagi. Tapi adalah keliru kalau perlombaan kita adalah perlombaan baca sebanyak-banyaknya. Nah, saya tahu mungkin hal ini sulit untuk disepakati oleh beberapa orang, tapi nggak apa-apa. Saya tidak berkata nggak boleh baca banyak. Saya juga nggak berkata baca sedikit aja, enggak. Mau baca banyak, mau baca sedikit, itu bagaimana perkara kita sama Tuhan. Amin. Tapi esensinya adalah perlombaan kita bukan baca sebanyak-banyaknya.
Yang akhirnya membuat makin banyak kita baca, makin gak ada yang kita tahu. Makin gak ada kalimat yang kita ingat, makin gak ada yang masuk. Kita hanya fast reading aja cuman. Oke. Hanya seakan-akan memenuhi kewajiban. Oh kalau saya satu hari 20 pasal. Oh. Kalau saya ditanya Bapak berapa? Saya baca satu pasal aja gak ingat semuanya. Apalagi 20 pasal gitu kan. Tapi kuasa dalam firman adalah waktu kita merenungkan dan melakukan. Sama saya bilang merenungkan, melakukan. Merenungkan, melakukan. Jadi baca kita banyak boleh. Boleh, silahkan. Anda mau baca satu hari perjanjian lama saya baca Pak. Ya silahkan, terserah. Tapi jangan sampai kita kehilangan ini. Waktu Anda baca kitab, pastikan paling tidak ada satu kalimat yang nyantol di jidat kita. Yang nyantol di ingatan kita. Yang itu kok teringat terus, terulang terus sepanjang hari itu mengena sama kita. Ketika Anda mendapatkan satu kalimat itu nempel sama kita. Satu hari satu aja. Itulah yang dikatakan merenungkan firman Tuhan. Jadi Anda baca berpasal-pasal, tapi nggak ada kalimat yang kok kayaknya keingatan, berarti Anda baru baca Alkitab, belum merenungkan firman Tuhan. Bisa menangkap ini nggak Pak? Bisa menangkap ini nggak? Nah, bagaimana kita renungkan firman Tuhan kalau baca aja nggak pernah? Setuju nggak Pak? Pak, saya baca kok Pak. Tiap hari WA saya tuh banyak yang ngirim renungan. Oh, betul Pak dibaca Pak. Biasanya cuma dilihat kan yang ngirim siapa. Begitu bawahnya udah read more gitu kalau di WA kan ya. Udah read more. Kira-kira dipencet? Enggak, ketahuan. Panjang banget nih. Udah dilewatin aja. Yuk bangun kebiasaan itu yuk. Semua perkataan kita berharap kepada Tuhan tanpa kita bangun kebiasaan berarti bohong. Maaf ya Bapak Ibu ya. Maaf ya. Gak marah kan ya? Semua yang kita bilang Tuhan aku berharap sama Tuhan. Tapi kita gak bangun kebiasaan. Bahkan dari kebiasaan yang paling dasar ini. Kebiasaan merenungkan firman Tuhan. Berarti semuanya adalah bohong. Orang yang berharap sama Tuhan itu pasti taat sama firman Tuhan. Dan itu dimulai daripada membangun kebiasaan merenungkan. Hanya dibaca tanpa direnungkan tidak akan menghasilkan apa-apa. Firman Tuhan itu bukan sekedar buku, bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar bacaan. Jadi bangun kebiasaan ini. Amin. Amin. Coba tepuk tangan bilang begini. Saya mau baca Alkitab. Sama-sama bilang, saya mau renungkan firman Tuhan. Sekali lagi bilang, saya mau baca Alkitab. Saya mau renungkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, yang berikutnya, yang kedua, berharap kepada Tuhan menjadikan kita tidak sombong. Yang pertama, berharap sama Tuhan menjadikan kita taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, berharap kepada Tuhan menjadikan kita tidak sombong. Beberapa penyebab kesombongan dalam hidup manusia, kekayaan, jabatan, itu bisa bikin orang sombong, betul? Tapi kebalikannya juga sama. Orang miskin bisa sombong? Banyak. Masalah, apalagi selalu ingin merasa masalahnya yang paling sulit, paling besar. Yang lain masalahnya nggak ada yang lebih besar dari dia. Saya suka melihat orang adu kekayaan. Tapi lebih menyenangkan lagi melihat orang mengadu masalah. Suka ngelihat itu gak Bapak Ibu? Itu hal yang paling lucu betul-betul. Satu orang mengadu masalahnya dengan yang lain. Masalah gue besar. Oh masalah gue lebih besar. Oh gue lebih ini. Oh gue lebih parah. Oh udah saling mengadu.
Kemudian nanti begitu dibilang, oh memang kalian orang bermasalah, dua-duanya marah gitu ya. Mereka nggak mau dibilang orang bermasalah, tapi menyombongkan masalahnya. Keluhan. Orang pamer itu kita suka bilang sombong. Tapi Pak Wiyu percayalah, orang mengeluh juga sombong loh berarti. Karena orang mengeluh tuh lagi berkata begini, seharusnya ini nggak kayak begini. Dia merasa lebih tahu keadaan yang seharusnya terjadi. Begitu kan ya? Agak bingung tapi nggak apa-apa lah. Tuhan yang tolong kita. Tapi bisa nangkap ya Bapak Ibu ya. Mengeluh kan gitu kan. Kita seakan-akan lebih tahu sesuatu yang seharusnya terjadi. Harusnya nggak begini. Lalu akhirnya dia mengeluh. Makanya mengeluh itu sombong. Yo, yang masih suka sering mengeluh. Kemudian minder. Minder itu sombong. Lah kan saya nggak nunjukin diri Pak. Nah justru itulah sombongnya. Saking sombongnya Anda nggak mau memperlihatkan diri Anda. Pelayanan nggak mau, kesaksian nggak mau, doain orang nggak mau, jadi berkat nggak mau, apa nggak mau, semua nggak mau. Dengan alasan minder, itu sombong. Kadang-kala Bapak Ibu lebih rendah hati nggak tahu malu daripada minder. Orang minder itu kan berarti dia nggak mengizinkan orang lain menilai dia. Setuju nggak Bapak Ibu? Dia takut orang lain menilai dia. Dia takut orang lain bilang sesuatu tentang dia. Dan dia nggak mau itu. Sombong. 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 Terus saya mesti gimana Pak kalau saya minder? Buka diri. Buka diri. Terlibatlah dalam sesuatu. Mulailah berani berbicara terhadap sesuatu. Mulailah berani terlibat dalam sesuatu. Gereja ini memberikan banyak kesempatan buat saudara. Kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk aktif. Bahkan kalau Anda mungkin di lingkup yang besar ini Anda malu, ada lingkup yang lebih kecil. Ada di mana itu hanya berisi belasan orang, di mana Anda bisa ambil bagian juga di situ. Percayalah begini, selalu ada kesempatan buat melayani Tuhan. Amin. Selalu ada jalan, selalu ada kesempatan untuk mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Kalau kita mau dan kalau kita bersedia. Yuk Bapak Ibu kita renungkan ini. Kesombongan selalu berbicara lebih banyak daripada sesuatu yang dia berikan. Kenapa kita harus isi diri kita terus dengan firman Tuhan? Supaya yang keluar dari kita, yang menjadi input masukan yang memenuhi hati dan pikiran kita adalah firman Tuhan. Kalau tidak, kita akan terjebak dalam hal ini. Di mana kesombongan berbicara lebih banyak daripada sesuatu yang dia berikan. Bahkan lebih banyak daripada sesuatu yang dia ketahui. Kesombongan tuh muncul dari mulut memang, gak dari yang lain. Ngomong banyak, ngomong terus, lebih daripada yang dia lakukan, lebih daripada yang dia berikan, bahkan lebih daripada yang dia ketahui. Itu sombong. Suka ketemu orang model gini gak Bapak Ibu? Yang semua dia tahu, padahal gak tahu. Tapi yang penting jawabnya tahu aja dulu gitu. Oh tahu, oh kenal, oh tahu, oh kenal. Padahal gak tahu. Sementara kerendahan hati. Nah ini harus jadi praktek kita. Amin. Amin. Sama-sama bilang gini, saya mau rendah hati. Sekali lagi bilang, saya mau rendah hati. Nah ini harus jadi praktek kita. Nah habis ini saya selesai. Nah, keyboard boleh main yang sedih-sedih ya. Rendah hati adalah memberikan sesuatu lebih banyak daripada yang dia ngomong. Artinya apa? Kebalikannya kan. Orang sombong ngomong lebih banyak daripada melakukan sesuatu. Sementara rendah hati memberikan sesuatu lebih banyak daripada yang dia bicarakan. Bahkan bicara lebih sedikit meskipun dia tahu lebih banyak. Jadi orang rendah hati dituntutnya apa? 2. Mau belajar rendah hati Bapak Ibu? Orang rendah hati dituntutnya 2. 1, jangan pernah kapok.
Kurang amin ya. Pokoknya dari wajah dan dari matanya senyumnya udah mulai miris semua gitu ya. Jangan pernah kapok. Memberi bahkan lebih banyak, lebih sering daripada apa yang bisa kita bicarakan. Jangan pernah kapok. Ketika kehidupan memaksa kita untuk memberi terus tanpa sempat untuk menjelaskan, tanpa sempat untuk klarifikasi, memberitahu sesuatu, lakukan aja terus. Itu salah satu bukti kerendahan hati. Jangan pernah kapok, jangan pernah berhenti melakukan sesuatu yang baik, jangan pernah berhenti melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan berhenti memberikan sesuatu. Amin. Anda yang terus-menerus memberikan sesuatu yang terbaik buat keluargamu, jangan pernah berhenti. Memberikan sesuatu yang baik buat lingkunganmu, jangan pernah berhenti. Memberikan sesuatu yang baik buat kehidupanmu, jangan pernah berhenti. Pertama, jangan pernah kapok. Kedua, kadang-kala kita dipaksa untuk jaga mulut, menahan apa yang kita ketahui. Gak semuanya harus diketahui orang lain. Nah, perkara ini memang agak sulit, tapi kita bisa sampai di titik itu. Setuju Bapak Ibu? Sekarang apa yang kita ketahui gak perlu harus sampai diketahui orang lain. Berbicara lebih sedikit meskipun kita tahu banyak. Kalau kita gak latih itu, kita akan jadi merasa diri paling benar, merasa diri paling tahu, merasa diri paling bisa semuanya. Akhirnya dari semua Bapak Ibu, yuk, kalau kita taruh harapan kita sama Tuhan, kita gak akan peduli sama manusia-manusia di sekitar kita. Kalau mereka gak berubah, kalau mereka terus menekan kita, kalau mereka terus hianati kita, kalau mereka terus semena-mena sama kita. Karena kita tahu, berharap sama Tuhan berarti mengubahkan hidup kita lebih dulu. Makin hari kita makin jadi rendah hati. Rendah hati berarti apa yang pertama tadi? Jangan kapok berbuat sesuatu yang baik. Dan kedua, kadang-kala kita harus menahan mulut kita. Diizinkan Tuhan untuk terkunci mulut kita, nggak bisa bicara sesuatu yang kita ketahui. Supaya apa? Supaya kita nggak merasa diri benar. Setuju Bapak Ibu? Percayalah, orang salah aja kebanyakan pengen membenarkan diri, betul? Dengan alasan, dengan apalagi orang benar. Apalagi orang benar, itu pasti akan lebih sulit lagi. Tapi yang Tuhan mau adalah kita orang-orang benar, tapi janganlah merasa paling benar. Jangan merasa benar. Tetaplah miliki kerendahan hati, di mana terus belajar berkata, Tuhan, ubahkan saya makin hari. Amin. Demikianlah firman Tuhan buat kita.